Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai jernih, hiduplah seorang wanita tua bernama Maksumi. Ia tinggal bersama putri sematawayangnya, Rani, seorang gadis cantik berusia 17 tahun yang dulunya dikenal pendiam dan penurut. Namun, sejak ayah Rani meninggal, gadis itu mulai berubah. Maksumi berjuang sendirian untuk membesarkan Rani. Ia berjualan sayur ke pasar dan menerima pesanan jamu dari warga desa. Sementara itu, Rani yang semakin dewasa mulai sering keluar rumah, bergabung dengan teman-teman yang menurut Maksumi kurang baik pengaruhnya. Ia mulai malu mengakui ibunya sendiri yang selalu tampil lusuh dan sederhana. Suatu hari, saat Maksumi datang ke sekolah Rani untuk mengantar bekal, Rani berteriak di depan teman-temannya, "Jangan panggil aku anakmu, aku malu punya ibu seperti kamu," serunya sambil mendorong Maksumi hingga wanita tua itu terjatuh di tanah. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa menggeleng prihatin. Sementara Maksumi bangkit perlahan, menatap putrinya yang sudah berjalan pergi dengan wajah penuh amarah. Di malam harinya, Maksumi duduk termenung di bawah pohon beringin buah dekat rumah. Ia menangis sesenggukan, memohon pada Tuhan agar hatinya dikuatkan. Dalam kepedihan yang dalam, ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, "Ya Tuhan, jika anakku tak ingin mengakuiku sebagai manusia, maka biarlah ia hidup sebagai makhluk yang jauh dari manusia, agar ia tahu rasanya sendiri dan terbuang." Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, petir menyambar dari kejauhan. Di saat itulah, suara jeritan Rani terdengar dari dalam rumah. Warga berlarian, dan saat mereka tiba di sana, mereka mendapati Rani terbaring di lantai. Tubuhnya menggigil hebat. Dalam hitungan detik, tubuhnya mulai berubah. Tangannya memanjang, kulitnya dipenuhi bulu. Wajahnya memucat lalu membentuk moncong. Rani telah berubah menjadi seekor monyet. Warga terkejut. Maksumi pun hanya bisa menatap putrinya dengan hati hancur. Ia berlari mendekat. Namun Rani yang kini sudah sepenuhnya menjadi monyet melompat keluar jendela dan menghilang ke dalam hutan. Sejak saat itu, setiap malam bulan purnama, warga sering melihat seekor monyet duduk di atap rumah tua Maksumi, menatap ke dalam sambil mengeluarkan suara lirih seperti menangis. Maksumi sendiri tak pernah meninggalkan rumahnya lagi. Ia hanya duduk menunggu, berharap kutukan itu suatu hari bisa diangkat. Namun, hari terus berganti dan tidak ada yang tahu bagaimana akhir kisah mereka. Sebagian berkata, Maksumi akhirnya menemukan cara untuk mengembalikan anaknya. Tapi yang lain percaya, kutukan itu hanya bisa dicabut jika Rani benar-benar menyesali perbuatannya. Dan begitulah, cerita ini masih belum selesai. Karena pada suatu malam, terdengar ketukan di pintu rumah Maksumi. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa, kecuali secarik kain yang dulunya dikenakan Rani. Kini penuh lumpur dan sobek. Maksumi memungut kain itu dengan tangan gemetar. Ia memeluknya erat-erat, mencium bau tanam dan air hujan yang melekat di sana. Hatinya berdebar keras, itu benar-benar milik Rani. Kain itu pernah ia jahit sendiri, dengan motif bunga kecil di sudutnya. Tapi tak ada tanda lain, tak ada suara, tak ada bayangan. Malam itu Maksumi tak bisa tidur. Ia duduk di tikar depan tungku api, menunggu. Pintu rumah dibiarkan terbuka, lampu minyak menyala redup. Angin malam masuk perlahan, menggoyang tirai tipis. Lalu, terdengar lagi. Bukan ketukan kali ini, melainkan suara langkah. Tapi langkah itu bukan langkah manusia terdengar. Seperti cakar menyentuh lantai kayu. Satu demi satu, ragu dan lambat, Maksumi berdiri perlahan. Dari kegelapan pintu, muncul sosok itu. Seekor monyet, tubuhnya kurus, bulunya kusam, tapi matanya tetap sama. Mata Rani penuh ketakutan dan kesedihan. Maksumi mengulurkan tangan. "Rani, anakku." Monyet itu tak bergerak, hanya menatap. Lalu, perlahan, ia merangkak mendekat, duduk bersimpuh di hadapan ibunya. Matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam kain itu dengan dua tangannya yang kecil. Lalu, air mata jatuh. Bukan dari mata Maksumi, tapi dari Rani. "Apa kau menyesal, nak?" tanya Maksumi dengan suara serak. Monyet itu mengangguk. Lalu dengan suara serak dan hampir tak terdengar, ia bersuara. Bukan suara binatang, tapi suara manusia yang jauh kecil lemah. "Ibu, maafkan aku." Maksumi menangis. Ia memeluk tubuh kecil itu, tak peduli bulunya, tak peduli wujudnya. Yang ia tahu, itu anaknya kembali.
Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah hutan. Pohon-pohon bergoyang hebat. Lalu suara gemuruh terdengar, seolah hutan sedang berbicara. Dari kejauhan, cahaya samar muncul seperti obor, tapi tidak menyala, hanya bersinar. Monyet kecil itu menggigil dalam pelukan ibunya. Maksumi menatap keluar. Apa itu pertanda? Apakah ini ujian terakhir? Cahaya itu makin dekat. Lalu muncul seorang perempuan tua dari dalam cahaya. Berpakaian serba putih, membawa tongkat. Suaranya menggema, tapi lembut. Kutukan itu bukan tanpa sebab, tapi penyesalan yang tulus bisa membuka jalan kembali. Namun tak mudah. Sang anak harus melewati 3 ujian dalam wujud barunya. Jika ia gagal, maka ia akan tetap menjadi makhluk hutan selamanya. Maksumi menggenggam tangan putrinya yang kecil dan bersuara. Apa yang harus dia lakukan? Perempuan itu menunduk, memandang Rani. Besok saat matahari terbit, ia harus pergi dari rumah ini, menghadapi 3 ujian yang akan membuktikan apakah ia layak kembali menjadi manusia. Kau tak boleh mengikutinya. Jika kau ikut, semua akan gagal. Maksumi menangis, tapi mengangguk. Ia menatap Rani dengan penuh cinta. Ibu percaya kamu bisa, nak. Tebuslah semuanya, kembalilah. Dan fajar pun mulai mengintip dari ufuk timur. Keesokan harinya, seekor monyet kecil berjalan meninggalkan rumah tua itu. Menembus kabut pagi, sendirian. Rani berjalan menyusuri hutan yang perlahan terbangun oleh cahaya fajar. Langkahnya ragu, tubuh kecilnya menggigil, tapi hatinya bulat. Ia tak tahu apa yang akan ia hadapi, tapi ia tahu satu hal, ia ingin kembali. Ia ingin memeluk ibunya lagi sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Ujian pertama datang ketika ia bertemu seekor ular besar yang sedang meringkuk kesakitan. Karena tubuhnya terjepit batang pohon tumbang. Ketakutan membuat Rani hampir lari. Tapi suara lembut ibunya terngiang dalam benaknya. Jika kau ingin dihargai, belajarlah menghargai. Dengan hati-hati, Rani mendekat, menggunakan seluruh tenaganya untuk mendorong batang kayu. Ular itu akhirnya bebas dan bukannya menyerang, ia malah bersyukur. Kebaikanmu adalah awal pengampunan, kata si ular sebelum menghilang. Ujian kedua datang saat ia bertemu sekelompok monyet liar yang menertawakannya. Karena jalannya aneh dan wajahnya berbeda. Mereka mencuri makanannya, mendorongnya, bahkan melukai kakinya. Tapi Rani tidak membalas. Ia menahan diri, walau hatinya sakit. Ia hanya menatap mereka dan berkata dalam hati, aku tahu rasanya disakiti. Aku tak ingin membuat orang lain merasakannya juga. Saat itu, angin berhembus lembut dan luka di kakinya perlahan sembuh. Ujian kedua selesai. Ujian terakhir adalah yang paling berat. Ia harus menatap dirinya di permukaan danau yang jernih. Di sana ia melihat semua kenangan saat ia mencaci ibunya, saat ia menyebut ibunya menjijikkan, saat ia mengusirnya dari hidupnya. Rasa malu menyelubungi seluruh tubuhnya. Ia menangis, kali ini tidak untuk ibunya, tapi untuk dirinya sendiri. Aku bukan anak yang baik, aku tak pantas jadi manusia. Dan saat itu, danau mulai bergetar. Suara dari dalam air menjawab, hanya mereka yang benar-benar mengakui kesalahannya, yang pantas diberi kesempatan kedua. Cahaya terang menyelimuti tubuh Rani dalam sekejap. Tubuh mungilnya mulai berubah. Bulunya rontok, tangannya memendek, kakinya kembali seperti semula. Dan ketika ia membuka matanya, ia sudah kembali menjadi gadis manusia penuh air mata. Tapi dengan hati yang jauh lebih bersih. Ia berlari kembali ke rumah. Matahari sudah tinggi saat ia melihat sosok Maksumi sedang menyapu halaman. Wanita tua itu menoleh dan menjatuhkan sapunya. Rani, ibu. Mereka berpelukan dalam tangis. Tak ada kata-kata yang cukup. Hanya pelukan panjang yang menebus semua luka dan penyesalan. Sejak hari itu, Rani tak pernah meninggalkan ibunya. Ia membantu ibunya berjualan. Ia merawatnya dengan penuh kasih. Dan ia tak pernah lagi menunduk saat menyebut nama Maksumi. Ia malah dengan bangga berkata kepada siapapun, inilah ibuku, dan aku bangga menjadi anaknya. Legenda tentang Rani menyebar di desa itu, menjadi pengingat bagi setiap anak, bahwa durhaka bisa membawa kutukan, tapi penyesalan dan cinta sejati bisa membuka jalan pulang.